Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu komunikasi dan etika di dunia maya, untuk memenuhi persyaratan dari mata kuliah komunikasi dan etika profesi. Dosen pengampunya adalah Bu Yustika Erliani, SE, MMSI. Kami di sini dari Universitas Mercu Buana ingin menjabarkan apa itu komunikasi dan etika di dunia maya. Langsung saja. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama di sini ada Dava Abinaya Putra, lalu kemudian ada Andika Prasetya, yang ketiga ada Helga Al-Muksid, dan yang terakhir ada saya sendiri, Surya Permadi Wicakana. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Komunikasi dan etika di dunia maya telah menjadi isu yang semakin penting dalam era digital. Dengan kemajuan teknologi dan popularitas media sosial, interaksi online semakin meluas dan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi ini akan membahas tentang pentingnya komunikasi dan etika di dunia maya serta implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, apa sih komunikasi di dunia maya? Komunikasi di dunia maya merujuk pada pertukaran pesan, informasi, dan ide melalui platform online seperti media sosial, email, pesan instan, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Dava Abinaya. Silakan Dava Abinaya. Nah, di sini ada keuntungan. Keuntungannya tuh bisa mempermudah akses. Komunikasi online memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Yang kedua itu ada fleksibilitas waktu. Orang dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu ada diversitas. Komunikasi online memungkinkan interaksi antara individu dan berbagai latar belakang, budaya, agama, dan negara. Next. Tantangan. Itu ada ketidakjelasan niat dan ekspresi ketika berkomunikasi secara online, ketika kehilangan banyak elemen nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Kedua, penghambatan bahasa dan bahaya komunikasi online dapat menghadirkan hambatan bahasa dan budaya yang dapat mengganggu pemahaman dan mengakibatkan konflik. Ketiga, anonimitas. Seringkali orang merasa lebih bebas dalam berkomunikasi secara online yang dapat menyebabkan penyebaran pesan yang tidak etis atau merugikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Prasetya. Apa itu etika di dunia maya? Etika di dunia maya ialah seperangkat norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku online. Etika yang baik di dunia maya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, terhormat, dan produktif bagi semua pengguna. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika di dunia maya, yaitu yang pertama ada menghormati privasi dan keamanan, yaitu pentingnya untuk menghormati privasi orang lain dan melindungi informasi pribadi. Yang kedua, mempraktikkan kesopanan online, seperti berkomunikasi dengan sopan dan menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau menghina. Ketiga, ada keterlibatan yang bertanggung jawab. Prinsip ini mengajak kita untuk terlibat secara bertanggung jawab di dunia maya. Ini termasuk menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain.
tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum atau melanggar pedoman komunitas, dan bertindak sebagai pengguna yang bertanggung jawab dalam setiap platform yang kita gunakan. Nah, yang keempat ada menghindari penyebaran konten yang tidak akurat atau merugikan. Seperti sebagai pengguna internet yang bertanggung jawab, kita harus memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan mempertimbangkannya, mempertimbangkan dampaknya. Nah, yang kelima ada etika internet. Prinsip ini melibatkan mengikuti aturan dan norma yang berlaku di dunia maya. Ini termasuk menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengirimkan spam atau membajiri grup diskusi, tidak melakukan pelecehan verbal atau ancaman, dan menjaga adab dalam komunikasi online. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Helga Al-Muksid. Silakan Helga. Baik, terima kasih Surya Permadi atas waktunya. Selanjutnya ada implikasi komunikasi dan etika di dunia maya. Pertama, dampak pada kehidupan pribadi dan hubungan sosial. Komunikasi online dapat memengaruhi hubungan pribadi, baik positif maupun negatif. Etika yang baik dalam berkomunikasi online dapat memperkuat hubungan dan menghindari konflik. Kedua, dampak pada dunia bisnis. Komunikasi yang efektif dan etika yang baik di dunia maya penting untuk citra merek, hubungan pelanggan, dan pertumbuhan bisnis. Ketiga, ada dampak pada politik dan masyarakat. Komunikasi politik dan aktivisme online dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam perubahan sosial dan politik. Nah, pada kesimpulan pembahasan kami adalah komunikasi dan etika di dunia maya memainkan peran penting dalam kehidupan kita saat ini. Dalam era globalisasi digital yang terus berkembang, penting untuk memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan etika yang baik dalam berinteraksi secara online. Dengan mempraktekkan komunikasi yang baik dan etika yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman, terhormat, dan bermanfaat bagi semua penggunanya. Ya, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, pertanyaannya ada di pesan ya. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana dampak penyebaran berita palsu dalam komunikasi daring? Dipersilakan untuk Andika untuk menjawabnya. Penyebaran berita palsu dalam komunikasi daring dapat menyebabkan kebingungan, mempengaruhi opini publik, dan merusak reputasi individu atau lembaga tersebut. Gimana Bintang? Oke, terima kasih Bintang. Lalu ada Dede Adika sini mau nanya. Silakan pertanyaannya. Saya Dede Adika Nafis ingin bertanya, bagaimana sih menjaga privasi dan keamanan pribadi dalam komunikasi daring? Oke, di sini saya menjawab dari pertanyaan Dede. Bagaimana sih cara kita menjaga privasi dan keamanan pribadi dalam komunikasi daring? Jawabannya adalah menjaga privasi dan keamanan pribadi dalam komunikasi daring melibatkan penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari membagi informasi pribadi yang sensitif, dan waspada terhadap upaya phishing ataupun penipuan online. Bagaimana Dede? Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Sur, dokumentasi Sur, foto cekrek.
Terima kasih semuanya.